Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bitatimis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa salli wa sallim alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul bersama melaksanakan kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dijadikan sebagai catatan amal, insyaallah sama-sama akan kita lihat di yaumil qiyamah. Dan keluar kita dari majlis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita daripada hajat dunia dan akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita ta'lim, di sini sedikit saya memberitahukan, insyaallah nanti di tanggal 8 bulan Desember, masih kurang lebih 1 bulan lagi, kita di sini insyaallah akan mengadakan tabligh akbar. Dan yang paling pertama saya minta doa kepada dari bapak-bapak semuanya, dan nanti pada waktunya bapak-bapak yang pengajian malam Sabtu ini saya minta semuanya biar jadi panitia, artinya hadir semuanya lebih awal untuk menjamu atau menyambut tamu-tamu kita yang datang dari jauh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama sebelum kita ta'lim kita bacakan qasidatul fulah dari Imam Busairi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin الأحوال مقتحمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رحمة ربهن يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم.
والشافعية والعلماء أهل السنة والجماعة وإلى أرواح جميع المسيحين في الدين وإلى حضرات رسول النبي كما جركاسي بن حجي عبد الغفور كأحمد بن جود عبد الرحمن ووالديهما وجميع مشايخهما وأحبائهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وإلى أرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعالمنا ومسلمين أجمعين سيعود لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita mulai melanjutkan ta'lim kita. Kalau 1 minggu yang lalu kita membahas tentang fardu wudu, dan malam ini sampai kepada sunanul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaih wa nafa'ana Allahu bi barakatihi wa ulumi fid dharain. Sunanul wudu'i katsiratun. Adapun sunnah-sunnah pada waktu berwudu itu sangat banyak. Bahkan awsalaha ba'duhum ila sab'ina. Bahkan kesunahan di dalam berwudu itu sampai mencapai 70 sunnah. Jadi kalau yang fardu itu kan cuma 6 ya, jadi fardu mah cuma 6 dikit. Tapi sunnahnya ini yang banyak banget. Kalau mau diperinci satu persatu secara detail, kesunahannya itu sampai 70. Yang pertama at-talaffuzu binniyati, yaitu melapaskan niat. Jadi melapaskan niat hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah menjalankan niat di saat berwudu. Jadi misalnya nawaitu raf'al hadasil asghari fardu lillahi ta'ala atau nawaitu wudu'an li shalah. Melapaskan dengan mulut ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu ketika kita awal basuhan muka, disitulah kita jalanin. Saya mengangkatkan hadas yang kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Di dalam hati kita bacanya. Itu kan panjang. Ada niat yang singkat tapi cukup ya. Dengan yang singkat tadi kita bacanya apa? Ketika basuh muka, saya berwudu untuk sholat. Nah, begitu aja udah ya, itu juga udah cukup. Saya berwudu untuk sholat di dalam hati itu. Jadi jangan direpotin nama nawaitu. Jadi ntar gara-gara nawaitunya kita kagak bisa, wudunya akhirnya kagak jadi nawaitu apa ya, nawaitu apa ya. Udah, ketika kita basuh muka langsung aja jalanin di hati kita, saya berwudu untuk sholat. Enak begitu mah. Jadi kagak apa tuh, jadi kagak ribet ya. Jangan direbetin. Ini sunnah yang pertama. Melapaskan niat dengan lidah ya, at-talaffuzu bin niyati sunnatun. Melapaskan niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu menjalankannya di dalam hati. Yang kedua at-tasmiyatu wa ta'awudhu. Yang keduanya kita baca bismillah dan baca ta'awudh. Ya, waktu mau kita basuh tangan ataupun di awal kita mencuci tangan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu paling afdalnya begitu. Nah, cukup kita baca dapat pahala sunnah tuh ketika wa aqalluha bismillah. Dan paling sedikitnya baca bismillah yaitu kita baca bismillah ya, jadi satu.
Ustaz, ada orang wudhu ya, baca bismillah juga kagak, baca ta'awudz juga kagak, sah nggak wudhunya? Sah, selagi dia niat gitu. Jadi baca ta'awudz, baca bismillah, baca doa dalam wudhu hukumnya sunnah. Jadi perkara wudhu ketika dia sudah niat dan dia membasuh semua anggota yang diwajibkan di saat berwudhu, maka wudhunya itu terhitung sah. Ini yang keduanya. Yang ketiganya awal siwak, yaitu adalah bersiwak. Ya, jadi sebelum berwudhu sunnah tuh kita bersiwak dulu. Ya minimal kalau kita nggak ada siwak pakai apa tuh? Pakai sikat gigi. Ya, bahkan kesunahan siwak itu ketiap kita mau sholat. Siwak nggak ada, biar dapat pahala siwak kan misalnya kita nggak punya gitu. Ya ujung apa baik boleh. Minimal kita pakai ujung apa? Ujung baju. Nah, kita ambil baju kita begini, gosokin aja gitu. Ini pahalanya gede banget nih. Ujung baju aja gitu. Nah, itu pahalanya gede. Jadi ketika kita mau sholat, kita pakai tuh siwak. Nggak ada siwak ujung baju, kagak ada ujung baju, ya ujung sorban. Ya, kita pakai. Ya. Nah sunnahnya bersiwak tuh gimana? Sunnahnya bersiwak itu awali dari sebelah kanan, nariknya kemari, ke bawah, kemari, buletin terus kemari. Jadi kurang lebih itu dibuat nomor 8. Kurang lebihnya dibuat angka 8. Tarik ke bawah sini, kemari, 3 kali sunnahnya kita bersiwak. Fadilahnya itu luar biasa. Sampai Nabi itu pernah bilang, laula an asyqa 'alal ummati 'alal mu'minina la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau memang enggak jadi memberatkan buat orang mukmin untuk melaksanakan siwak, maka saya perintahkan mereka itu setiap kali sholat untuk memakai siwak. Berarti pakai siwak itu hampir mendekati hukum wajib. Ya. Sunnahnya itu kayu apa? Kayu irok. Ya, kayu irok itu biasanya orang-orang yang pulang haji, orang-orang yang pulang umroh, ya, itu kayu irok. Ya. Kalau irok itu luar biasa manfaatnya. Bahkan ya, kayu irok itu zatnya ini mengandung apa? Mengandung bahan yang bisa menghilangkan segala macam bau mulut. Jadi dia beda tuh sama kayu-kayu kita. Kalau nggak ada kayu irok, ya boleh pakai apa aja. Kalau kita dulu zaman jadi santri, kalau kagak kayu irok, pakai ini ya, akar apa sih? Akar pun pandan. Ya. Kan pun pandan kan akarnya banyak yang pada lonjor yang kita ambil, kita tebas ya. Itu dulu kalau kagak ada kayu irok, karena kayu irok kan zaman itu kan masih mahal Pak. Terus orang haji jarang, orang umroh juga jarang, ya. Mau beli kagak punya duit. Ya. Akar pun pandan lo tuh kita ambil ya, kita potongin, kita gecek, ujungnya kan halus juga tuh sama, itu juga mirip ya. Dapat itu juga pahala sunnahnya. Nah jadi yang ketiganya siwak. Yang keempatnya sunnah di dalam berwudu ghuslul kafaini ilal kawaini, yaitu mencuci 2 telapak tangan sampai pergelangan. Jadi kita cuci. Cucinya gimana yang paling afdol? Pertama begini, nah, terus ini gini, nah ini gini. Jadi ini kita cuci bareng ini terus ini. Ini sunnah ini, nyuci sampai sini. Kita cuci dulu tuh baru. Nah, ini adalah pekerjaan sunnah. Nah, apalagi kalau kita sampai baca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minas sukmi wal halakah. Baca karang udah jarang yang hafal juga. Ya. Agak penting baca doa wudu mah.
apalagi ada orang baca doa wudu bid'ah dolalah, Nabi kagak ngajarin. Ya biarin amat, atau dia apa kayak kan banyak kan doa wudu itu bid'ah dolalah, kagak Nabi kagak pernah ngajarin kita baca doa wudu. Jangan suka ngejar-ngejar, ya udah ente kagak baca doa wudu, ya udah jangan suka ngotak-ngotik ke orang ya. Kita mah emang diajarin dia baca doa, ya baca. Kita baca juga kagak ngerugiin dia, dia nggak baca juga kagak ngerugiin kita, kan gitu. Nah, kita baca tuh Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, saya minta kepadamu datangkan keberkahan dari sebelah kanan saya. Wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Dan saya berlindung kepadamu dari segala macam bentuk-bentuk kejahatan wal halakah dan kebinasaan. Jadi ketika kita doa wudu, kita doa cuci tangan itu kita baca. Kenapa? Sebab kita takut. Kita takut tangan kita itu kan paling banyak dosanya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terus yang kelimanya al-madmadatu wal istinshaq. Sunnah di dalam berwudu yaitu bergumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, kenapa ini kelima ini dibarengi? Sebab yang afdal itu bergumur itu airnya bareng. Jadi ada air dimasukin ke dalam mulut, ada air juga dimasukin ke dalam hidung. Begini, misalnya kita ambil air, masukin ke mulut, ini disedot langsung nih. Jadi masukin ke mulut, ini sedot. Nah, terus ini kita kuprukkan, ngebuangnya sunnahnya kemana tuh? Sunnahnya kita ngebuang bekas kumuran kita itu ke kiri. Baru habis itu kita buang. Gitu. Jadi barengin tuh antara masukin air ke mulut dengan ke hidung, ya, dibarengin, barengin. Kan ke hidung dikit. Sebab yang afdal itu ketika masukin air ke hidung, ya istinsak. Istinsak itu idkhalul ma'i ilal anfi. Memasukkan air ke dalam hidung. Yang afdal itu kan disedot. Ya sedot itu jangan kencang-kencang amat gitu. Artinya bukan disedot sampai kagak begitu banget. Ya artinya disedot itu. Nah, disedot. Ustaz, kalau saya masukin air ke hidungnya begini bagaimana? Dapat nggak pahala sunnah? Dapat pahala sunnah. Cuman afdolnya mah tetap disedot. Ya. Habis disedot, pakai kan kita ngambil pakai tangan kanan sedot, buangnya pakai tangan kiri. Nah, jadi nyedotnya begini, ini buang pakai tangan kanan, tangan kiri. Jadi afdolnya itu dibarengin antara madmadah dan istinsak. Nah afdolnya madmadah tuh sampai mana bergumur? Sampai sini, sampai batas dekat tenggorokan. Kecuali kita lagi puasa. Kalau kita sedang puasa, ya jangan. Kalau kita lagi enggak puasa, kita bergumurnya biar sampai sangat. Kubruk-kubruk, buang, kubruk-kubruk, buang. Gitu. Ini kalau lagi enggak puasa. Jadi kalau enggak puasa, bergumurnya biar sampai mantap banget gitu. Jangan cuma asal nempel, bukan begitu. Ya. Habis keluarin air dari mulut, baru kita keluarin air dari hidung. Nah ini yang afdal di dalam kesunahannya. Nah kecuali untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Ya, kalau orang-orang yang sedang berpuasa, bergumurnya itu dikit. Jangan sampai apa? Jangan sampai berlebihan. Jangan kita jadiin kesempatan wudu. Wah, kesempatan ini wudunya emang kering banget leher gua nih. Ya. Ambil air banyak banget kurung, wah, nggak taunya dia ketelan. Gimana kalau begitu? Kalau lagi kita puasa, kita bergumurnya kebanyakan, ketelan, batal apa kagak? Ya. Kalau emang kita tahu lagi puasa begitu ya jangan. Ya, itu sangat dimakruhkan. Ya, jadi masukin ya sampai sini kalau kita tidak lagi puasa. Baru nanti
al-istinsar. Nah, jadi ada kesunahan dimasukin hidung ke ini, masukin ke hidung di dua. Yang pertama masukin air ke hidung dengan cara seperti itu. Kesunahan kedua istinsar. Itu adalah ikhrajul ma'i minal anfi. Istinsar itu artinya mengeluarkan air dari hidung. Jadi dua sunnah itu. Yang pertama sunnah masukin, yang kedua sunnah kebuang. Makanya dua jadi sunnahnya. Kan kalau kita cuma begini, ini kan nggak ada yang kita buang. Berarti kita cuma dapat sunnah masukin, tapi kita nggak dapat sunnah ngeluarin. Tapi kalau kita sedot, jadi dapat dua sunnahnya tuh. Satu sunnah masukin air ke hidungnya, yang kedua sunnah ngebuang air dari dalam hidung. Yang kedelapannya baru at-tasris, yaitu meniga 3 kali di dalam setiap basuhan. Baru nanti kesunahan di saat pertengahan kita berwudu. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama sebelum kita doa, kita beristighosah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita membaca kalimat ya Allah, hadirkan semua hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Minta kepada Allah apa yang sedang kita butuhkan. Minta kepada Allah apa yang sedang kita hajatkan. Mudah-mudahan dengan istighosah kita, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah,